Saya atas nama Silvania Maria de Jesus Emok dengan NPM 33200058 ingin menjelaskan tentang materi hari ini tentang film Coelenterata atau Cynandria yang menjelaskan tentang morfologi, anatomi, reproduksi, dan daur hidup Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata koilos atau selon yang artinya rongga, dan kata entelon yang artinya usus atau perut. Jadi, Coelenterata merupakan organisme yang belum memiliki usus sejati karena ususnya digunakan sebagai organ pencernaan untuk hidup dari Coelenterata. Coelenterata memiliki ciri dan struktur sebagai berikut. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu Coelenterata memiliki bentuk tubuh yang semiradial atau biradial pada ujung oral dan juga ujung aboral. Jadi, ujung oral itu adalah ujung di mana terdapat mulut dan tentakel, sedangkan ujung aboral itu adalah sisi pangkal di mana area itu akan melekat pada substrat. Kenapa dikatakan semiradial? Itu karena ketika kita memotong sumbu tengah dari organisme Coelenterata, dia akan membagi bentuk tubuh menjadi dua bagian yang sama besar. Coelenterata ini bentuk tubuhnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah tipe polip, di mana tipe polip ini memiliki bentuk seperti vas bunga yang berbentuk silindris dengan ujung oral dan juga ujung aboral. Namun, lapisan mesoglea yang terdapat pada polip ini termasuk lapisan yang tipis dan pergerakannya terbatas. Mengapa pergerakannya dikatakan terbatas? Karena dia melekat pada substrat di dasar laut, sehingga pergerakannya hanya bisa meliuk-meliuk di tempat yang sama. Untuk tipe tubuh yang kedua dari Coelenterata yaitu tipe medusa. Jadi, tipe medusa ini berbentuk seperti mangkuk terbalik atau lonceng, atau bisa dikatakan seperti payung. Jadi, dia memiliki sisi cekung di bagian atas dan sisi cempung di bagian bawah. Dan juga terdapat mulut dan tentakel di bagian tengah area bawah medusa. Untuk lapisan mesogleanya sudah termasuk lapisan yang tebal dan pergerakannya juga tidak terikat tetapi bebas. Ciri-ciri selanjutnya dari Coelenterata yaitu ada segi makanan, cara pernapasan, dan cara reproduksi. Untuk makanannya, Coelenterata ini termasuk dalam karnivora. Jadi, platon, zooplankton, ataupun fitoplankton yang berada di dalam air laut itu akan menjadi makanan bagi Coelenterata. Cara pengolahannya yaitu dengan memasukkan air laut itu ke dalam celah atau rongga-rongga tubuh Coelenterata ini dan akan dicerna oleh bagian pseudopodia yang terletak di gastrovaskuler pada Coelenterata. Sedangkan untuk pernapasannya yaitu berlangsung secara difusi pada organ tubuh. Selanjutnya, untuk sistem reproduksinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Secara aseksual yaitu tentang pembelahan dan pembentukan tunas. Sedangkan untuk yang seksual itu tentang pembentukan zigot. Coelenterata memiliki dua lapisan utama dan satu lapisan antara. Lapisan utama yang pertama adalah lapisan ektoderm yang membentuk sisi epidermis dari Coelenterata. Dan lapisan yang kedua yaitu lapisan endoderm yang memiliki sisi gastrodermis. Adapun lapisan antara yaitu lapisan
mesoglea, yang merupakan modifikasi dari epidermis dan gastrodermis yang membentuk lapisan di antara lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Pada sisi epidermis itu ada beberapa macam sel yang menyusunnya, seperti sel enzim, sel epitel otot, dan sel interfiksi. Nah, untuk lapisan mesoglea tidak ada sel yang spesifik karena dia adalah hasil modifikasi dari lapisan epidermis dan juga lapisan endodermis. Dan untuk sisi di dalam ada bagian gastrodermis di dalamnya, yaitu ada sel kelenjar enzim, sel kelenjar lendir, dan sel otot pencerna yang membantu kolenterata dalam proses mencerna makanan dan kemudian diserap melalui kandungan yang berada di dalam air laut. Jadi, pada kolenterata terdapat struktur khusus yang dinamakan sel pneudoplas, yaitu sel inilah yang akan memodifikasi sel yang baru yang disebut dengan sel nematosid. Nematosid ini berfungsi dalam memangsa makanan yang kemudian akan dicerna oleh kolenterata. Nematosid pada kolenterata ini ada 4 macam, yaitu yang pertama Volven, yaitu nematosid penggulung. Yang kedua yaitu penetran, yaitu nematosid penusuk. Dan yang ketiga glutinan atau nematosid perekat. Nematosid perekat ini terbagi menjadi 2, yaitu sterolin glutinan dan streptolin glutinan. Karena adanya nematosid ini, dia akan membantu kolenterata dalam memangsa makanan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam rongga tubuh kolenterata dan kemudian akan dicerna di gastrovaskular. Terima kasih.